lihat semua tim akan bertanding untuk menutup minggu ini. Di day terakhir kita bakal lihat dengan arah pesawat yang cukup menguntungkan bagi tim-tim yang turun di atas dan juga ke tengah. Tapi untuk tim-tim yang turun di Cumacera dan sekitarnya mungkin sedikit kesulitan. Ini arah pesawat persis seperti Miramar pertama tadi, Cak. Ya, Persis banget. cuman Apakah kita bakal lihat fight antara NFT dan juga Morph lagi? kita lihat ya. Dan tadi juga kalau nggak salah ada yang ngisi Los Leonesnya juga ya. Iya, dan kita bakal lihat juga kali ini ada beberapa tim akan langsung turun di awal pertandingan. Dan kita bakal lihat apakah Circle bakal mempengaruhi pergerakan tim-tim kembali atau mungkin Circle bakal sama lagi ke arah selatan ke kiri atau mungkin ke atas. Kita bakal lihat di waktu yang bentar lagi dan beberapa tim sudah menuju ke kota mereka tanpa perubahan juga. Semua sama seperti ya game sebelumnya juga, nggak ada perubahan drastis. Kita lihat kali ini NFT pindah loh tapi NFT turun di El Pozo. Oh NFT pindah kali ini yes. Mereka nggak turun di Cumacera lagi, mereka bakal pindah ke El Pozo. Oke. Tadi di behind the scene ada yang ngikutin sulap gua ternyata ya. Ada yang bisa nggak? Oh enggak, dia harus belajar sama gua ternyata. Berarti lu jadi gurunya nih. Oh gila sih, ternyata nggak gagal kali ini ya. Tapi kalau kita lihat back to the game, Berarti Ica the ahli. jangan mau sekali aja pas saya mempermalukan diri sendiri ya. Tolong ya. Dari Morph kali ini di power grid ini kayaknya ya. Iya nggak sih? Oh dari Bonafide udah ada yang hilang satu hitman di sana. Iya, ke take down dia di awal-awal tapi sepertinya teman-temannya nggak akan mengambil chance ya untuk menyelamatin dia, bakal Iya. tinggalin langsung dan Hitman dipaksa untuk merangkak ke arah teman-teman dia jarak ribuan meter. Oh ini sayang banget sih di awal-awal. Ini kayaknya 2 kali loh Bonafide keculik ya. Oh, dan Altrigo dan bersama dengan NFT bakal turun di daerah El Pozo pada game kali ini. Mereka bakal berperang di awal-awal, kita bakal lihat apakah mereka dapat membagi El Pozo dengan rapi. Karena setahu gue NFT nggak pernah turun di El Pozo, jadi ini mungkin kala pertama kalinya di turnamen mereka turun di El Pozo. Iya, tapi balik lagi juga ya karena tadi performa dari NFT juga lumayan cukup baik. Kita lihat aja apakah mereka bisa mengambil alih atau mendominasi area El Pozo-nya ini atau malah justru malah ke take down sama tim Alter Ego. Yang posisinya Alter Ego juga misahnya jauh banget di sana. Cuma posisinya sebenarnya bisa aja keuntungannya bisa nge-backstep juga ya. Iya betul banget, tapi kita bakal lihat ini dari data seorang Turner kali dengan 15 skill rank 53, 3727 damage di rank 53 juga, dan juga 5 headshot dengan rank 28, dengan favorite weapon M416 dan juga AWM. Oke, by the way gue penasaran nih ZT apa ya singkatannya? Nah, Ini Love Ray Slayer ya, untung bukan The Pillar Slayer ya. Agak-agak takut salah nyebut gue. Dan di sisi lain dari Geek, Morphe bakal coba untuk melakukan beberapa spray menggunakan Scar Ella di sana, tapi terlalu jauh. Dan masih coba melakukan scooping aja kali ini, tapping-tapping menggunakan SKS-nya masih cukup aman. Dranix bot masih cukup aman dengan adanya beberapa bukit di seberang iya, sana. dengan jaraknya cukup jauh tadi seorang Morphe ya, berusaha nembak tapping tapi agak susah sih kena itu. Susah banget. Tapi cukup berdekatan dengan tim EVOS dari tim Geek. Apakah mereka bakal aman kali ini? Lewat satu lawan ketemu lawannya baru. Siren juga bakal langsung mengambil beberapa high ground yang terlihat sih. Di daerah El Pozo yang banyak banget gunung-gunung yang dapat dikontrol. Dan langsung banyak banget tim mengambil high ground. Gak mau sampai mereka harus main dari sisi disadvantage. Ya, dan mereka juga sekarang kayaknya udah mulai harus pinter-pinter ya nyari di mana nih lokasi yang tepat di sisi lain Danix Ucup. Ternyata berhasil di take down oleh tim Love Friend nampaknya. Ini bakal jadi berbahaya banget ya karena di awal-awal belum ada terjadi clash sama sekali dan ternyata kali ini udah mulai ada kontes yang terjadi. Kok kursi aku turun? Aku naikin, kok turun lagi? Coba naikin lagi. Kalau kasus panikmu gimana? When you're stuck at home, keep exercising. Keep your Jadi, tapi nggak bakal bisa langsung di end juga sih. Iya betul banget, mereka akan sulit untuk di end juga dan dari tim Dranix sepertinya sudah mengambil satu area yang cukup enak. Tim Lover kali ini, apakah mereka bakal coba ngerebut atau mereka bakal coba melepaskan area dari tim Dranix? Karena ini high ground, tempatnya enak juga. Sangat mudah untuk mereka nge-pick off tim-tim lain yang lagi berada di bawah ya. Tapi Lover dengan menyadari bahwa ada lawan di atas, mereka nggak mau ngambil resiko juga. Mereka bakal pindah dengan kendaraan, mereka bakal mengambil tempat-tempat mungkin di sekitarnya, di beberapa cekungan tanah di sini nih, enak banget juga. Oke. Mereka kayaknya bakal ngamanin high ground sini ya kayaknya. Ya ini bakal diambil high groundnya dan circle ketiga bakal kebanting kemana dan ternyata bakal menuju ke arah utara. La Cobreria, tim XCN. Biasa tim yang harus rotasi jarak jauh, kali ini mereka tinggal nunggu. Dia duduk manis di kota mereka. Ya. Dan di sisi lain dari DG juga udah mulai terkena banyak banget damage, hampir meledak di sana mobilnya. Ini bakal berbahaya banget, udah mulai keluar asap dan api di sana. Sedikit lagi Pak,
nyaris saja terkena explosion. Iya, kita bakal juga dari tim Morph masih berusaha untuk lewat dan menembus pertahanan dari tim-tim di sekitar mereka. Dan Circle pun udah banting cukup jauh dari posisi tim DG dan tim Morph juga ya. 1 kilometer yang mereka perlu jalani untuk mereka masuk ke dalam Circle dan pasti akan ditunggu oleh tim-tim lain juga di dalam Circle-nya. Itu kali lain sisi Matthew seperti yang mengalami kecelakaan tunggal kali ini, apakah dia dapat diselamatkan? Morph berusaha menyelamatkan seorang Jixi yang kenok, tapi apakah mereka bisa kali ini masih tertahan? Dan seperti Jixi bakal dilepasin, direlakan aja. Bakal dilepasin aja karena lebih baik lo kehilangan 1 daripada kehilangan lebih banyak player lagi Iya. nampaknya. Kita bakal Dan dari lihat. Alter Ego sih posisinya enak banget ini. Ya, mereka enak banget sih. Mereka tinggal menunggu tim-tim lain datang. Cuma baik lagi, tempat paling enak adalah tempat yang paling berbahaya juga sekaligus. Di mana tempat paling enak biasanya diserbu juga sama tim-tim lain, apalagi kalau tim yang desperate. Udah Ya. nggak punya cara lain, tabrak aja udah, perang aja udah. Bakal jadi inceran ini banget ya, inceran Tim-tim tim-tim lain. lain sih Itu dia. tentunya. Kita bakal lihat apakah Alter Ego bakal jadi kembali Raja-Raja Langit dengan kondisi mereka memiliki high ground advantage. Mereka bisa menjadi Raja Langit untuk kedua kalinya di Miramar juga. Ya, coba di sini juga masalahnya ada tim-tim lain juga yang menempati area high ground kayak ada Geek, lalu ada NFT juga. Jadi mungkin bakal ada terjadi perang jarak jauh menggunakan sniper-sniper mereka ya pasti. Sangat mungkin, sangat mungkin. Kita bakal dari tim NFT, Mas Gaga juga bakal langsung ngadu tapping dengan tim Geek yang sama-sama memiliki high ground yang level kali ini. Cukup sama posisi mereka dan XJN juga mulai terlihat mengambil beberapa high ground di dekat La Cobreria. Mereka bertahan cukup lama, akhirnya mereka mundur juga dan mengambil posisi yang sebenarnya ideal banget. Ini tempat yang sangat-sangat sulit untuk di-rush. Coba balik lagi, sangat sulit turun juga dan XJN sangat diuntungkan oleh zona kali ini. Oh, dan kalau kita lihat dari arah mapnya nih ternyata bantingnya ke bawah ya. Tadi gue pikir bakalan ke La Cobreria atau water treatment, ternyata Banding lebih kiri. kiri dan itu benar-benar open field parah. Ya, itu pegunungan semua, open banget, cuma ada beberapa gudang yang dapat digunakan untuk cover dan terlihat kan nih, tim-tim yang sudah mulai masuk circle, semua mulai tapping-tapping dengan tim-tim yang oleh yang di high ground ya, yang di bukit-bukit. Itu semua mencari keunggulan dan sepanjang 13 menit, baru 1 orang dipulangkan ke arah lobby. Ini lumayan pasif ya? Ini pasif, Lumayan pasif sih. karena zonanya kan kebantingnya cukup jauh. Semua tim rotasi dan rotasi mereka itu semua ke arah high ground, jadi emang nggak mungkin perang. Kalian tapping-tapping, knock ya udah diselamatkan. Iya, karena susah sih untuk lo langsung melakukan rush juga karena lumayan cukup jauh ya jaraknya. Dari Sinon sendiri kita lihat udah mulai berlari untuk masuk ke dalam zona aman. Dan di sisi lain dari Bigetron yang udah mengetahui posisi dari tim, di depannya ada tim 1. Dranix ternyata di sana bakal coba di spray atau enggak, masih bakal nahan aja. Dan Ryzen udah mulai membuka tembakan di sana, Ucup udah mulai bleeding out juga. Ini membuka kesempatan juga dari tim Dranix mengetahui ternyata di sisi lain ada tim Bigetron. Iya, tapi dia nggak tahu di mana. Dia cuma tahu bahwa ada lawan Ada depan yang di mereka bagian. dan sekarang di sebelah mereka juga ada tim lain. Tim nomor 2 mengisi area sebelah mereka. Kalian tim Dranix secara nggak langsung mereka mulai dalam posisi ke sandwich. Iya. Kiri kanan ada lawan, tinggal memilih mau kelari kemana. Belakang mereka pun ada lawan nomor 8 ya. Dan kita bakal lihat dari tim Morph bakal dapetin 1 knock. IOG juga bakal knock. Mulai terjadi knock di sisi kiri kanan semua map. Dari Rocky juga bakal tertumbang dan Red harus kehilangan seperti 2 pemain mereka. Oke, dan ini juga nggak bakalan bisa dilakukan backupan juga dari teman-teman Red Rocket ya, karena terlalu open dan bakal langsung di end aja di sini sama No Mercy untuk meminimalisir adanya steal kill dan menambahkan body kill tambah juga untuk Morph tentunya. Iya, kita bakal lihat mulai berjatuhan. Anggota masing-masing tim termasuk Dranix Lizard sudah kenok juga kali ini dan lagi berusaha diselamatkan. Tapi dengan posisi EVOS di belakangnya Dranix, juga depannya ada tim BTR. Apakah mereka dapat selamat dari jeritan dari 2 tim kali ini? KZ pun sudah finish seorang Lizard, tinggal 3 lagi. Rensky pun mengalami kecelakaan tunggal. What happened with Rensky? Kepleset kah? Karena tadi berada di mana ya? High ground gak sih? Enggak ya? Belum tahu. Di luar ya? belum Enggak, tahu. agak tidak tersorot tadi. Dan dari Zayken di sini bakal coba untuk melakukan beberapa spray aja ke Oh, arah hampir Dranix. ketumbang. Nyaris, untungnya ada potongan dari bukit ini yang menghalangi pandangan dari Zayken ya. Jadi dari Dranix bakal sedikit aman. Bot bener-bener tipis banget, bisa lu lihat Ucup bakal coba untuk melakukan spray dan ada Tabrak Zuzi. DG. Wah ini sih, wah malah Di mati sana. HBD langsung tinggal Mozart kali ini masih berusaha kabur, menutup angle, mencari celah dan ternyata tinggal 2 anggota tim Dranix yang masih tersisa kali ini. Mozart dan juga Bots, dapatkah mereka bertahan melawan gempuran DG dan juga BTR yang berada persis di atas mereka. Mulai terjadi banyak banget anggota yang tumbangan dan Red pun sudah kehilangan 2 player mereka. Wah ini benar-benar bakal panas banget kali ini. Dari DG juga, posisinya DG benar-benar harus masuk. Di depannya ada tim Dranix dan EVOS juga. Jadi menurut gue bakal sedikit berbahaya kalau lo nggak langsung melakukan pergerakan dari sekarang juga. Di depannya ada EOG juga. Aero udah mulai terculik 1. Hampir meledak. Hazelnut di sini. Apakah yang bakal dia pilih harus berhenti kah atau bakal tetap
Oh, bakal Oh, berhenti enggak, kali ini, bakal bakal langsung berhenti. melakukan healing juga untuk Renare, di mana IOG sudah melock pergerakan tim Aero. Healing, dan kenok dia ternyata Renare. Gak cukup healing dia untuk menyelamatkan nyawa seorang Renare. Ivory pun dapat satu knock yang cukup enak terhadap anggota IOG yang masih berada di ujung zona. BFD Zulhak pun mulai tumbang. Terjadi baik banget anggota yang mulai tumbang di luar circle dan Aero pun dalam bahaya. Oh ini terlalu lama nge-hold di luar tadi ya, jadinya terlalu banyak yang bleeding out terkena blue zone yang perih banget dari No Mercy. Di sini bakal mencoba untuk melemparkan beberapa granat aja. Belum ada siapapun. Blind shot dilakukan masih belum terkena juga di sana. Dan dari Bonevan masih mencoba untuk mencari posisi di mana No Mercy berada dan Hitman masih bisa melakukan proning ya. Tapi di sisi lain ternyata ada backupan dari Red Rockets yang menjadi third party di antara Mob dan juga tim 15 apa tuh? Kita bakal tim 15 itu ada BFD tadi ya. Oh iya, Bonafide. Kita bakal spray down dari seorang Microboy menuju ke arah Evos. Belum terkena dan ledakannya hampir menumbangkan seorang Microboy. Dari Foxe tertembak, tertunduk dan Zuxi mendapatkan satu korban dia sementara waktu cuma belum bisa di-end. Tim-tim sudah mulai mendekat juga termasuk Onyx yang mengambil low ground. Zuxi ditembak, belum ketumbang juga sementara waktu. Onyx juga mulai tumbang oleh tim BTR yang menjaga ujung circle. Wah bisa lu lihat ya, dari pinggiran circle bener-bener rame banget pada penduduk kali ini. Dan dari Luxi di sana juga melakukan beberapa spray down. Onyx Matthew udah mulai tersungkur, gak bakal bisa diselamatkan juga, bakal coba untuk langsung di end aja. Zeken juga masih melakukan upaya penembakan ke arah Bigetron kali ini. Kita bakal dari tim BTR sudah mendapatkan korban tambahan 5 kill sudah dikantongi Ryzen. Cukup sekarat, cukup bertembak tapi belum berhasil ditumbangkan. Dari BTR masih menahan juga posisi mereka, cuma beberapa anggota mereka perlu maju sedikit ya. Zuxi menjaga backline, perlu maju untuk regroup dengan teman-teman dia. Betul, posisinya udah cukup aman sih. Ini pembagian visionnya lumayan cukup baik. Dan Onyx what happened menjadi tim pertama yang harus tusun kali ini ya. Misalkan 15 tim aja, 15 tim tapi dengan 47 player yang tersisa. Iya betul banget, kita bakal lihat dengan 47 orang. Berarti banyak banget tim yang sudah pincang. Lofre pun dalam bahaya, tapping lontarkan.一件短裤哎，不是啊，你不能直接这样掀起来给人家看吧？哟，哪里曝光？怎么曝啊？ Dan Lofre akan kehilangan dua anggota mereka dalam satu pertempuran dengan tim BTR. Beberapa tim sudah masuk ke dalam circle juga, NFT bahkan nambah beberapa pundi-pundi poin mereka di mana Siren mengambil high ground juga dan harus terhentikan gerakan mereka oleh tim NFT. Oh, oke, dan ini benar-benar udah mulai chaos parah. Terjadi pertempuran di mana-mana kali ini. Ini walaupun mereka sama-sama ngambil pinggiran circle, tapi ini benar-benar dari pertarungan yang bakal sengit banget. Dan sisi lain dari Geek Fam juga udah mulai terculik satu orang di sana, Floral. Sayang banget. 3 player dari Geek Fam harus sedikit demi sedikit maju ke dalam zona. Ya, kita bakal dari tim NFT juga masih berusaha menjaga posisi mereka di ujung circle dan ada kemungkinan mereka harus keluar juga dari area mereka dan menuju ke arah low ground bawah kalau circle kebanting keluar dari area high ground ini. Ya, daripada dia harus maksain naik ke high ground di mana di atas juga ada tim-tim lain tadi ya. Betul. Dari Geek masih melakukan setup smoke aja, di bawah juga bahkan ada tim Lofre. Oke, tapi bisa lu lihat ya, IOG benar-benar masih berada di luar zona, Aero off juga. Dan ternyata zonanya benar-benar kebanting ke arah tim Bonafide. Di sana benar-benar hanya dia sendirian aja di tengah-tengah circle ini. Jadi satu keuntungan tapi juga agak sedikit blunder ya. Iya, dari tim Alter Ego juga harus keluar dari pertahanan mereka bersama dengan NFT. Semua turun gunung kali ini dan dapat menjadi korban kalau mereka tidak berhati-hati. Dari nomor 15 juga semua tumbang, XDN udah ditembak oleh Badru yang berada di high ground. Hero sudah menggerakkan mobil dia, bakal menjalan di daerah open field. Apakah bakal di spray, masih ditahan. Dan dia seperti bakal selamat untuk menuju ke arah zona. Ya, ini antara mau nge-flanking atau mungkin mau ngebuka jalan dulu ya menjadi scouter. Dan di sisi lain dari XCN juga hati-hati ya, ini terkena damage lumayan cukup sakit loh. Dan IOG juga harus gugur di sana, terkena blue zone yang lumayan cukup perih di zona kelima yang kali ini udah mulai menyicil DPS yang lumayan cukup sakit. Ya, kita bakal juga dari tim BFD bakal langsung maju, Morph bakal tembakin juga, tinggal dua anggota mereka nggak mau sampai bisa broken knock kali ini. Masih bertahan, dapat cukang juga cukup enak dan Hands pun tertumbang sama seorang Kenju kali ini. 3 anggota masih aktif, kita bakal lihat fight terjadi di kiri, di kanan, di semua sisi map, tengah, luar, circle, semua berperang mencari tempat untuk bertahan kali ini. Yap, dan bakal coba dilemparkan granat ke arah rumah kecil di arah Lofre, bakalan skill kah? Yes, langsung aja ditumbangkan ke arah lobby dan bahkan Dranix juga di sana udah tereliminasi. Cukup baik dari Bigetron mengumpulkan 9 kill poin kali ini dan di sisi lain juga dari DG masih bertahan dengan teman-temannya.
ke arah bawah masih ada tim EVOS juga. Ini bakal sedikit berbahaya untuk DG. Berbahaya, kita sudah melihat 5 tim di pulangkan karena lobby. Kita bakal lihat dari tim Geek Fam. Bakal tembak juga dan zona sudah bergerak. Apakah mereka bakal selamat sementara waktu? Karena mereka bakal termakan oleh zona yang perih banget. BTR juga perlu maju kali ini menghadapi tim nomor 9 yang berada persis di depan mereka. Wow, ini benar-benar bakal ramai banget sih. Microwave juga udah mulai tumbang di sana. Seharusnya masih cukup aman untuk di revive sama Luxi ya. Karena Iya. masih ada patahan juga di sana. Dan di sisi lain Bigetron Ryzen masih mendapatkan player-player dari NFT. Dan ini udah mulai banyak banget player-player yang udah mulai bleeding out. Bakal langsung di end aja Siren di sana oleh Ryzen. Kita bakal tumbang satu persatu. Dari Siren juga sudah dipulangkan. Di nomor 11 pada kali ini kita bakal lihat apakah BTR dapat mencari kill point tambahan. Memasuki akhir dari minggu pertama kita bakal lihat BTR Ryzen masih mencari korban kiri dan kanan berlari. Tim nomor 10 pun sudah ditumbangkan. Tapi kenok kali ini oleh seorang Liquid. Kali ini Ryzen harus tersungkur. Dan Liquid apakah dia bakal tumbangkan bersama tim NFT? Belum. Masih ada sisa anggota NFT yang masih bertahan kali ini. Yes, dan EVOS juga udah menyusul tim-tim lain. NFT juga udah mulai berhasil ditumbangkan. Menyisakan 7 tim aja pada kali ini. Bigetron masih utuh 4 playernya dengan 16 kill point. Iya. Wow. Cukup banyak anggota mereka masih hidup, tapi Smith bakal tertumbang juga kayaknya oleh seorang Rexa. Ternok tapi masih diselamatkan. Kita bakal lihat zona bakal kepental lagi untuk ke-6 kali ini. Wah, gila sih. Dan Ryzen juga di sini udah mulai tumbang terkena DPS dari Blue Zone yang udah mulai sakit banget. Dan di sisi lain, kalau kita lihat dari minimap, belum ada satupun tim yang masuk ke dalam area safe zone-nya nih. Belum ada. Tapi paling enak adalah tim War, tim Red Rocket. Tapi dengan kondisi mereka pincang, sedikit sulit mereka kalau pengen tembus ke dalam circle. Ya, Bonafide juga sebenarnya udah mulai sedikit ini ya, udah mulai masuk ke dalam safe zone-nya. XCN di sini harus perang terhadap 2 player juga, dan di sisi lain dari Bonafide berhasil mendapatkan player dari DG kali ini dan masih coba untuk ngejaga sisi belakangnya karena di belakang masih ada Alter Ego. Di sisi lain juga di sana Luxi harus ke take down oleh Alter Ego Smith. Ini bakal rame banget kali ini. Iya, Dan ini perlu berlari semua sih menuju ke arah Iya. zona. Dan zonanya udah perih banget. Dari seorang Heroes pun lagi bertahan untuk menghadapi tim-tim depan dia. Tapi kita bakal lihat Zuxi spray dengan cukup terbuka. Hampir kenok juga tadi ya. Mobilnya bakal digerakkan untuk kejadian 14 di arah depan lagi. Oke, dan kali ini dari Zuxi juga udah mulai melakukan pergerakan maju ke depan sedikit demi sedikit mengamankan sedikit shake yang ada di sana, dan Degi harus eliminasi juga menyisakan 6 tim kali ini. Bigetron dari Mick Cowboy udah bakal coba untuk melakukan spray down ke arah Bonafide. Tapi masih agak sedikit terhalang juga, dan XCN juga di sana harus dilantahkan oleh tim Alter Ego kali ini, dan Hitman udah benar-benar low banget. Microwave bakal mengambil alih, dan di sisi lain dari Morph ternyata masih tersisa 2 player aja kali ini. Bakal langsung di NK dari tim-tim yang ada di depannya. Ya, betul, kita bakal juga spray down dari seorang Zabro menuju ke arah anggota. Di depan mereka tim nomor 15, BTR sudah mulai pincang, sudah mulai dalam bahaya. Smoke masih juga menutupi angle mereka. Dan sini kita bakal lihat dari Morph. Enak banget posisi mereka, dapat cover di depan mereka, high ground juga, tinggal menunggu tim-tim lain maju pelan-pelan. Yes, dan dari Rensky juga masih mencoba melakukan upaya blind shoot terhadap tim Red Rocket, tapi sayang banget berhasil diselamatkan kali ini. Dari Bigetron juga harusnya masih cukup aman, walaupun tadi udah sama-sama low banget. Di depannya Kenju bakal coba untuk melakukan spray down. Close combat terjadi di sini. Smith bakalan mengambil sedikit resiko yang cukup besar menurut gue kalau dia melakukan bandage di depan musuh ya. Iya, kita bakal Kenju bakal langsung menutup angle dia juga. Smith bakal langsung kabur kah? Ternyata enggak. Dia cuma ngebait dalam kendaraan dia. Smith tertunduk. Kali ini kita bakal lihat apakah Badru dapat bertahan dengan healingan yang udah mulai terbatas. Kita bakal lihat Badru langsung Wah, mengeluarkan ini healing. resikonya gede banget. Sedetik lagi. Oh, sayang banget. Pak, padahal bisa maju dikit lagi loh, Pak. Dan Zabro berhasil mendapatkan Kenji juga kali ini. Misalkan 6 tim aja. Heroes dan Proning di sana gagal banget harus dilakukan oleh XCN, dan berhasil diamankan oleh Heroes kali ini yang menyisakan 1 player terakhir. Iya, kita bakal dari BTR sudah melihat juga pergerakan Heroes, apakah bakal dimajuin, dibalik smoke, dikejar, lempar bom. Masih bertahan, masih mencari kill tambahan. BTR dengan 16 total kill kali ini. Apakah mereka bakal coba memecahkan rekor most kill dalam 1 round? Oh, bisa. Ini masih ada kesempatan banget, dan si lain bakal coba untuk melakukan jump shoot kali ini. Dari Zuxi udah mulai nge-backstep, dan Heroes juga harus gugur di sana. Misalkan 4 tim aja bener-bener on fire banget dari tim Bigetron kali ini. Bonafide di sana 1 orang mencoba untuk melakukan flanking ke arah kiri Hitman. Ya, kita bakal juga kali ini dari Hitman masih bertahan lewat gempuran dari tim Red yang akan TB-in zona bentar lagi. Jadi langsung ledakin mobil yang gak pakai lama, bertahan aja. Dan dari tim Morph di high ground perlu turun kali ini. Gak bisa lagi mereka bertahan cukup lama, harus melawan gempuran dari peluru-peluru tim lain di bawah. BFD masih enak ya, mereka masih bertiga juga, tinggal menunggu pergerakan tim di sekitar mereka. Yes, ini susah sih untuk Morph kalau misalnya untuk maju ke depan, dia itu menukik banget ya dari high. Boleh juga nih cewek cantik. Hai Nona cantik, boleh kenalan nggak? Bisa kali minta IG-nya. Aduh,
udah 2020 mau kenalan masih minta akun IG. Pakai cara yang lebih canggih dong. Cara lain gimana? Pakai micet lah, tinggal buka micet, klik nearby-nya deh. Nah, kalau udah nemu orangnya, bisa klik profil picture-nya, bisa lihat foto-fotonya, dan lihat profil lengkapnya. Misalnya, hobi si dia, siapa tahu Backgroundnya. Dan di depan apalagi ada 3 tim yang tersisa juga. Rewind di sana terlalu open. Cukup baik dari Zara Brawl berhasil mendapatkan 1 player dari Bonafide kali ini. Dan dari HDP juga berhasil mendapatkan player dari Morph. Menyisakan 1 player terakhir dari Zara Brawl lagi di sana yang berada di high ground. Dan yes, harus ditembangkan oleh Bigetron yang udah mulai menggilai area Miramar pada hari ini ya. 18 kill dikantongi Gila oleh sih. tim BTR. Kita bakal lihat dari Red juga bakal langsung terobos menuju ke arah tim BFD yang sudah kenok juga hitman-nya. Apakah mereka bakal menambah pundi-pundi poin mereka dalam posisi top 3 kali ini? BTR 2, BFD 2, Red Rocket 2. Cukup imbang untuk semua tim dengan area yang cukup imbang juga. High ground, low ground, semua ada cekungannya. Kalau misalnya Bigetron dapetin 2 player lagi 20 kill sih. Rekor ya? Rekor. Itu Rekor. paling tinggi Satu ronde. sejauh ini. Terakhir paling baik 16 ya. 18. Oh 18. Oke, dan masih bakal mencoba untuk menunggu timing sih. Karena mereka sebenarnya dari ketiga tim ini udah masuk ke dalam zona. Kayak cuma tinggal nunggu siapa yang bakal nongol duluan. Karena kalau dari posisinya Bigetron sebenarnya harusnya lebih unggul karena dari segi vision mereka berada di high ground ya. Betul banget, kita bakal lihat dari tim BTR sudah mengambil high ground. Dari Red sedikit tidak diunggulkan dengan low ground. Cuma bukan berarti mereka nggak bisa mengubah keadaannya. Yes. Dari BFD juga berada tengah. Dan secara langsung mereka sebenarnya ke sandwich kalau mereka salah gerak. Kalau mereka maju dikit mereka bakal ke sandwich, kalau mereka mundur dikit zona bakal menghimpit mereka terlebih dahulu. Ya, tapi harusnya yang bakal ketemu pertama kali adalah harusnya ya dari Bonafide dan juga Red Red Rocket, Rocket, betul. harusnya. Coba balik lagi. Kalau misalnya mereka sama-sama ngincernya Bigetron ke arah atas, ya nggak tahu ini karena ini sih blunder sih antara ketiga player ini. Ini Ketiga kalau tim lempar ini. bom nih, kalau kena ini bakal jadi opening yang bagus banget untuk tim BTR. Yap. Mereka bakal langsung dapat memaju dan mencari korban tambahan. Oke, ini masih bakal nunggu timing dulu. Masih bakal bermain sabar aja sambil lempar-lempar granat. Microboy kayaknya healingannya mungkin udah habis juga ya. Testing aja kan ini lempar-lemparan ya. Yes, terlalu jauh juga. Karena susah sih ketika lo ngelempar dari low ground ke high ground pasti bakal jaraknya nggak sejauh itu ya. Dari Bonafide juga masih cukup sabar di sana. Kings tipis banget. Nyaris saja terkena tadi. Dari Zuxi juga bakal coba untuk sedikit maju ke sini untuk mencari vision terhadap tim Red Rocket. Bakal di spray down kah? Masih mencari untuk informasi di mana tim Red Rocket dan bakal udah terlihat di sana kepala. Tapi masih menahan Zuxi. Gak mau terlalu mengambil resiko yang cukup besar. Masih coba untuk dilemparkan aja granat oleh Red Face kali ini. Dan lemparan Terlalu bom jauh menuju ke arah seorang Zuxi, apakah bakal kena? Wow. Kena! Nice banget lempar bom seorang Red Face. Apakah dia bakal coba nge-end seorang Zuxi, lemparan bom kedua, sudah dikokang dikit dan terbangnya cukup jauh. Bakal kena kah kali ini? Oh, belum ke end. Zuxi Belum pelan-pelan ke end. merangkak. Microboy takut kalau dia nyamperin, bisa kena Bakal bom juga. Kena bom juga. Dan menurut gue dari Red Rocket juga nggak mau ngambil resiko untuk maju ke atas karena di sebelah kanannya masih ada Bonafide di sana yang udah mulai siap scooping ke arah Red Rocket kali ini. Kings sama-sama nahan area aja kali ini dari ketiga tim yang tersisa. Iya. Zuxi masih bisa di revive juga. Ini bakal semakin berat sih. Jadinya posisi masih tetap stabil dengan 2-2-2 ya. Dari Red Rocket juga sepertinya nggak tahu bahwa ada posisi seorang HDP dapatkan satu korban dari Red Face. Dia takut berdiri. Kalau dia berdiri takut tembak oleh BTR dan harusnya Red bisa menyelamatkan dan nge-revive seorang Red Face kali ini. Yes, dan ini malah membuka posisi dari Bonafide di sana. Zuxi udah berhasil mendapatkan player. Oh! 20 kill dengan WW jadi kali ini. 20 kill rekor pertama bahkan ya. Betul. Wah, Dan gila what sih. a game.